Manusia adalah makhluk sosial. Kita pasti ketemu orang lain setiap hari dan berinteraksi dengannya. Menjadi introvert di dunia zaman now terkadang gak mudah. Apalagi, kita hidup di budaya yang menganggap persamaan matematika bahwa pemimpin dan mencapai mimpi ambisius sama dengan ekstrovert dan kemampuan bergaul. Video kali ini akan membagikan tips biar lo bisa menjadi introvert yang berkualitas dan yang paling penting, menikmati hidup lo. Jadi introvert itu gak salah. Ulangi. Pandangan umum menganggap seorang introvert itu lebih inferior dibanding extrovert, sehingga membuat seolah-olah extrovert adalah kepribadian yang paling ideal. Padahal semua tipe kepribadian itu unik dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut ahli, 25-40% penduduk bumi adalah introvert. Jadi, lo nggak sendirian. Lo mesti menerima siapa diri lo apa adanya dan nyaman dengan diri lo supaya lo bisa percaya diri. Ganti mindset lo dengan statement bahwa menjadi introvert itu istimewa. Gak ada yang salah menjadi seorang introvert. Bahkan kepribadian introvert lo bisa saja menjadi kekuatan yang membuat lo bisa meraih impian lo. Tapi bukan berarti lo nggak perlu berubah. Mau introvert ataupun extrovert, semua orang harus selalu berusaha menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Lo cuma perlu mengerti cara bekerja dan bersosialisasi lo yang paling efektif biar lo bisa mencapai hasil maksimal. It's okay to say no. Beranilah berkata tidak. Kalau lo memang lagi ingin menyendiri, tolaklah ajakan teman-teman lo. Jangan merasa nggak enak hati dan memaksakan diri demi berbaur. Kalau lo lagi jalan sama teman-teman lo dan lo merasa energi sosial lo udah habis, lo bisa pamit buat pulang duluan. Bilang aja lo udah capek dan jangan merasa gak enak hati karena teman-teman lo belum ada yang pulang. Kalau lo terus berusaha menyenangkan orang-orang di sekitar lo tapi mengabaikan kesenangan lo sendiri, lama-lama lo bakalan gak tahan. Lo punya hak berkata tidak buat hal-hal tertentu yang lo gak suka. Tips buat survive di kampus ataupun dunia kerja. Introvert akan merasa nyaman jika segala sesuatu ada dalam kendalinya dan ketika situasi berada di luar rencana, seorang introvert bakalan lebih gampang panik. Berdamailah dengan keadaan di luar dugaan. Walaupun lo udah mempersiapkan segalanya, terkadang rencana lo bisa saja nggak berjalan seperti yang lo harapkan. Pepatah berkata, expect for the best, prepare for the worst. Harapkan dan berencanalah sebaik mungkin, tapi juga bersiaplah untuk keadaan terburuk. Asal bawaan lo jangan jadi negatif apalagi overthinking ya. Membuat to-do list atau rencana kerja adalah teman baik introvert. Seperti yang baru kita bahas, introvert kurang bisa menghadapi situasi atau kerjaan mendadak di luar rencana. Berbeda dengan extrovert yang lebih fleksibel dalam hal ini. Karena itu sebagai introvert, lo perlu duduk tenang dan mencatat rencana lo setiap hari, apa yang bakalan lo lakuin dan target lo buat hari itu. Lo mesti realistis dalam membuat rencana dan target sehingga lo bisa lakukan semuanya. Kalaupun ada target yang lo nggak berhasil tuntaskan di hari itu, jadikan prioritas di hari selanjutnya dan jangan kerjakan yang lain sampai kerjaan yang tertunda di hari sebelumnya itu selesai. Walaupun sebenarnya introvert lebih senang kerja sendiri, tapi dalam kehidupan nyata terkadang lo tetap perlu bekerja sama dengan orang lain baik dalam diskusi kelompok ataupun meeting. Tips kalau lo ikut meeting. Usahakan hadir di ruangan lebih awal, duduk di tempat yang mencolok, bukannya berusaha cari tempat paling tidak mencolok seperti biasanya. Kemudian sebelum meeting mulai, ngobrol ringan dengan temanmu walaupun cuma sebentar. Sebagai introvert, lo mungkin gak nyaman melakukannya. Tapi ini penting untuk memanipulasi otak lo bahwa lo ada di sana, di tempat itu, di saat itu. Lo bagian dari meeting yang tidak tergantikan. Ketika meeting dimulai, usahakan untuk berbicara di awal dan mengutarakan pendapat lo di awal meeting. Kuncinya bukan berbicara sesering mungkin, tetapi berbicara seawal mungkin. Waktu lo berbicara di awal meeting ini, lo nggak perlu panjang lebar mengutarakan ide lo. Bila perlu, statement yang terkesan biasa-biasa saja yang hanya sedikit menyentuh substansi topik juga sudah cukup. Soalnya tujuan lo ngomong di awal meeting ini bukan buat menunjukkan ide hebat lo, tapi hanya untuk memanipulasi otak lo dan membuat diri lo terbiasa dengan suasana meeting tersebut. Dengan melakukan ini, lo bisa mengikuti sepanjang meeting dengan lebih rileks tanpa perlu merasa tertekan ataupun berat. Tentu masih banyak sisi yang bisa kita bahas bagaimana seorang introvert bisa berhasil dalam menangani kehidupan sosial. Apa yang menjadi tantangan terberat lo sebagai introvert? Share di kolom komentar dan kalau tantangan yang lo hadapi juga dialami banyak teman-teman yang lain, kita akan bahas solusinya dalam video-video mendatang. Jangan lupa subscribe karena dukungan lo sangat berarti buat channel ini. Menangin hidup lo, see you guys!